Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muadatur Rohmah, calon guru penggerak angkatan 7 dari kelas 69B dari Kabupaten Lamongan. Saya berasal dari SMA Unggulan BPT Al-Fatah Lamongan. Perkenankan, dalam kesempatan kali ini saya memaparkan tentang aksi nyata dari modul 1.2, yakni tentang pengembangan diri saya secara sederhana, konkret namun rutin bisa saya lakukan dan dapat dilakukan sendiri mulai dari sekarang. Pengembangan diri saya yang pertama adalah saya lebih memberikan kemerdekaan kepada anak didik dalam pembelajaran. Salah satunya adalah dengan memberikan kebebasan bentuk pengerjaan tagihan atau tugas mereka tergantung pada minat dan bakat mereka, sehingga mereka misal bisa menyimpulkan hasil diskusi kelompok, boleh dalam bentuk tulisan tangan, kemudian boleh dalam bentuk diketik, boleh juga dalam bentuk video pendek, audio, ataupun PowerPoint, dan kemudian dikumpulkan secara digital di Google Classroom. Karena sebelumnya saya hanya meminta mereka untuk membuat dalam bentuk yang sama, yakni dalam bentuk tulisan tangan, kemudian di-scan dan dikirim ke Google Classroom. Jadi seperti yang terlihat di samping saya, ini adalah learning management system yang saya gunakan, yakni Google Classroom. Jadi di sini saya memberikan penjelasan kepada anak-anak untuk bebas mengerjakan dalam bentuk apapun, dan seperti yang bisa dilihat, ada yang mengerjakannya dalam bentuk tetap tulisan tangan dan ditambahi dengan gambar-gambar lucu, kemudian ada yang membuatnya dalam bentuk poster, kemudian ada juga yang membuatnya dalam bentuk flyer. Selanjutnya, hal kedua yang saya lakukan adalah kepada anak didik yang memiliki kebutuhan khusus akan perhatian, saya akan memberikan perlakuan agar merekalah yang memilih untuk berubah, agar motivasi berubah tersebut berasal dari diri mereka sendiri, dengan kata lain muncul motivasi intrinsik, dan merekalah yang harus menentukan langkah-langkah apa yang akan mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan mereka tersebut. Kan memang sebelumnya sudah sangat sering ya kita memberikan perhatian, kita memberikan perlakuan khusus kepada mereka, akan tetapi memang perbedaannya tidak signifikan. Jadi saya mulai mencoba melakukan hal ini kepada, setelah saya mengumpulkan mereka, lantas saya menyampaikan tentang 5 kebutuhan dasar genetis dari manusia. Saya jelaskan di situ, kemudian juga saya paparkan bahwasanya mereka punya kemampuan, mereka punya kesempatan, mereka harus berdaya dalam memilih pilihan mereka sendiri, serta saya juga menjelaskan tentang bagaimana motivasi intrinsik itu harus muncul dari diri mereka. Setelahnya saya meminta anak-anak untuk mengidentifikasi kebutuhan apa yang masih mereka perlukan dan belum didapatkan dari saya, dari Bapak Ibu guru, intinya dari sekolah. Kemudian selanjutnya saya meminta anak-anak untuk menetapkan pilihan, apakah akan terus seperti ini ataukah mulai berusaha untuk berubah menjadi lebih baik. Selanjutnya saya meminta anak-anak untuk menentukan apakah dalam proses perubahannya mereka membutuhkan bantuan. Jika memang membutuhkan bantuan, maka bantuan yang mereka inginkan itu dari teman sebaya mereka atau dari saya dan Bapak Ibu guru yang lainnya yang bisa mereka percayai. Dan semuanya saya minta untuk menuliskan hal-hal tersebut di kertas. Seperti yang terlihat di slide, bahwasanya inilah proses ketika saya mengumpulkan anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus. Nah, kemudian memang suasana di situ dibuat menyenangkan, santai, humoris gitu, agar mereka tidak merasa disudutkan, tidak merasa sebagai pesakitan gitu. Sehingga ketika saya menyampaikan hal-hal seperti yang saya jelaskan di depan tadi, mereka menerimanya dengan mudah, kemudian dengan bersenang-senang, tidak dengan ada rasa takut atau rasa marah. Dan ini saya tunjukkan beberapa hasil dari identifikasi yang dilakukan sendiri oleh anak-anak gitu.
Jadi ada beberapa poin yang memang saya menginginkan mereka menuliskan sebagai bentuk mereka mengidentifikasi dirinya sendiri, apa sih sebenarnya yang mereka inginkan, apa yang masih kurang, apa yang bisa mereka lakukan untuk memperbaiki dirinya, dan mereka membutuhkan pertolongan atau tidak. Jika memang membutuhkan pertolongan, siapa yang ingin mereka mintai pertolongan, seperti itu. Nah, lantas kemudian data-data ini direkap dan dianalisis. Selanjutnya akan digunakan untuk menentukan tindak lanjut seterusnya. Adapun hal ketiga yang mulai rutin saya lakukan mulai dari diri saya sendiri, sesuatu yang kecil namun berarti, yakni saya melakukan refleksi secara rutin setiap akhir pembelajaran agar bisa menjadi bahan perbaikan saya dan seluruh anak didik saya untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi memang refleksi di sini tujuannya bukan hanya untuk saya tetapi juga untuk anak didik, sehingga kami memang berupaya untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari dalam proses pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Yang nampak di layar adalah contoh hasil dari refleksi yang saya buat dalam bentuk atau menggunakan Google Form agar memang lebih memudahkan, dan memang ya sudah zamannya anak-anak ya, zaman digital. Jadi dalam setiap pembelajaran hasil dari contohnya terkait dengan apakah proses pembelajaran yang Bima lakukan hari ini sudah efektif itu beragam. Ada yang kadang dalam satu pembelajaran 100% dari kelas mengatakan sudah efektif, tetapi ketika ganti topik atau ganti pokok pembahasan ya juga akan ada anak-anak yang merasa tidak efektif, karena memang sekali lagi kita tidak bisa memberikan pelayanan 100% semua keinginan dari anak-anak kita, akan tetapi minimal dalam pembelajaran mereka tidak selalu merasa tidak puas gitu. Sebisa mungkin kita berupaya untuk sesedikit mungkin mereka merasa tidak puas, tidak efektif dalam pembelajaran. Jadi dalam refleksi ini juga saya mengajak anak-anak untuk mengidentifikasi tantangan yang mereka hadapi atau temui selama pembelajaran tadi apa, lantas hal apa yang bisa mereka lakukan untuk mengalahkan mengalahkan hambatan atau menghadapi tantangan tersebut, sehingga memang kita belajar bahwasanya tidak apa-apa ada tantangan, tidak apa-apa ada hambatan, tetapi kita harus berusaha untuk menghadapinya. Dan setelah hasil dari refleksi melalui Google Form tersebut saya dapatkan respon dari anak-anak, kemudian saya telaah, akan ada tindak lanjut yang saya lakukan. Salah satunya adalah saya membahas beberapa hal yang memang menurut saya penting untuk saya sampaikan kepada anak-anak. Contohnya ketika ada yang mengatakan bahwasanya mereka atau dia menginginkan lebih baik jika saya menjelaskan terlebih dahulu baru kemudian memberikan soal untuk mereka jawab, maka kemudian saya akan menjelaskan kembali tentang prinsip dasar dari active learning yang memang saya lakukan. Jadi bisa jadi memang dia masih belum memahami bahwasanya yang kami laksanakan di pertemuan sebelumnya dalam proses pembelajaran itu adalah active learning. Jadi memang saya meminta anak-anak untuk mencari tahu terlebih dahulu tentang hal-hal yang akan kami pelajari. Nah, agar tidak melebar kemana-mana, agar terarah, maka biasanya dalam diskusi kelompok itu saya memberikan panduan-panduan dalam bentuk pertanyaan gitu. Nah, dari pertanyaan itulah yang kemudian didiskusikan oleh kelompok. Sehingga harus dipahamkan bahwasanya pertanyaan itu merupakan panduan untuk mencari tahu secara aktif pembelajaran yang dilaksanakan hari itu, dan bukannya soal untuk evaluasi hasil pembelajaran. Lantas untuk menyikapi keinginan mereka agar tidak belajar di kelas terus gitu, maka sesekali memang tergantung dari jenis materi ya. Saya mengajak mereka untuk belajar di ruang lesehan di perpustakaan seperti yang terlihat di video ini. Selain di perpustakaan, juga di teras kelas atau teras perpustakaan atau di outdoor lainnya yang memang memungkinkan untuk digunakan dan nyaman. Adapun hal keempat yang rencananya akan saya lakukan secara rutin adalah melakukan ice breaking ketika suasana kelas sudah mulai tidak kondusif
agar kelas kembali menyenangkan, kemudian fokus dan bersemangat untuk belajar kembali. Akan tapi sementara ini hal ini atau ice breaking ini belum saya laksanakan karena memang kondisi kelas alhamdulillah masih kondusif, utamanya dengan penggunaan metode pembelajaran yang beragam, dan yang pasti saya berusaha memanfaatkan HP murid sebagai media pembelajaran. Yang saya lakukan dalam menggunakan HP peserta didik adalah saya meminta anak-anak untuk membuat presentasi dari hasil diskusi mereka ketika kami menggunakan problem based learning dalam pembelajaran. Nah, hasil dari diskusi itu kemudian disusun dalam bentuk cellular presentation di Canva. Jadi setiap kelompok menyematkan link dari presentasi Canva-nya di stream atau forumnya Google Classroom, sehingga seluruh kelas bisa melihat link tersebut, dan ketika kelompok yang bersangkutan akan melakukan presentasi, maka seperti yang terlihat di video, anggota kelas yang lain bisa melihat secara langsung presentasi mereka di gadget. Selain presentasi dengan menggunakan Canva for presentasi seluler, saya juga menggunakan aplikasi Jamboard untuk tanya jawab. Jadi dengan menggunakan aplikasi Jamboard ini, karena memang mereka berbicara melalui tulisan ya, sehingga kadang ada hal lucu yang berani mereka sampaikan secara tulisan. Contohnya adalah mereka menuliskan Kevin ganteng atau Lali ucul dan macam-macam. Baru kemudian jawaban mereka dengan warna post-it yang warna-warni, sehingga kadang juga kan ada saling bertumpuk antara satu jawaban dengan jawaban yang lain. Mereka saling menggeser dan itu menimbulkan keseruan di dalam kelas dengan menggunakan gadget mereka. Setelah semua yang sudah saya lakukan tersebut, perasaan yang muncul selama saya melakukan hal-hal tersebut antara lain, yang pertama jelas saya merasa bahagia karena setelah saya menemukan sesuatu yang baru yang bisa saya lakukan dan saya berikan untuk anak murid saya. Selain itu adalah jelas saya merasa bersemangat untuk merancang hal-hal baru, kemudian berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan anak-anak, serta cemas dan deg-degan respon apa yang akan saya dapatkan dari mereka setelah semua yang saya lakukan. Dan juga ada rasa takut membaca hasil refleksi, karena pasti akan ada kekurangan-kekurangan dari saya yang disampaikan oleh murid itu yang kadang-kala mungkin tidak nyaman untuk diketahui oleh kita, tidak nyaman untuk dibaca. Akan tetapi hal tersebut memang harus kita hadapi karena memang itulah kekurangan kita di mata anak didik kita. Adapun ide atau gagasan yang timbul sepanjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut, yakni yang pasti saya harus mengeksplorasi lebih banyak lagi pemanfaatan gadget untuk pembelajaran, sehingga saya mungkin harus lebih banyak lagi belajar, sehingga kadang-kala memang di detik terakhir menjelang saya memfinalisasi pengiriman format pembelajaran hari ini di Google Classroom gitu, kadang-kala muncul ide-ide baru yang bisa langsung saya eksekusi saat itu juga, kemudian saya ubah dan dikirim ke LMS pembelajaran saya, dan hal tersebut membuat saya merasa lebih kreatif dan inovatif. Sedangkan pembelajaran yang dapat saya ambil sepanjang pelaksanaan kegiatan ini adalah bahwasanya pembelajaran bukan hanya sekedar selesainya tugas kita mengawal dipelajarinya suatu materi hingga selesai, namun lebih dari itu adalah proses menebalkan kodrat anak, sehingga saya sebagai guru harus mempersiapkan pembelajaran sebaik mungkin akan berjalan menyenangkan namun masih tetap penuh dengan makna. Adapun dampak atau perubahan positif yang paling saya rasakan sepanjang pelaksanaan hal-hal ini adalah saya kembali merasakan semangat yang nyaris tertutupi oleh rutinitas mengajar selama puluhan tahun berjalan. Selain itu, saya merasakan kelas saya menjadi kian bahagia dan siswa bersemangat untuk belajar, sehingga seolah-olah mereka itu menunggu sesuatu hal baru apa yang akan saya bawa untuk pembelajaran mereka hari itu. Demikian presentasi saya terkait dengan aksi nyata modul 1.2. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya. Terima kasih banyak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.